Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya untuk melaksanakan tugas pemerintah di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu di tengah-tengah isu penghapusan honorer, Menpan RB memberikan penjelasan. Dalam hal ini, jangan khawatir dengan isu penghapusan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana honorer tidak khawatir? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB baru saja merilis informasi-informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Ingat Bapak Ibu ya, baru merilis informasi-informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023 ini. Abdullah Azhar Anas selaku Menpan RB menyatakan bahwa tahun ini akan dilaksanakan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tersebut menjadi angin segar di tengah keputusan adanya penghapusan tenaga honorer yang membuat khawatir banyak orang. Nah, tentunya di sini yang banyak khawatir adalah para honorer sendiri. Tetapi ingat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB yaitu bukan penghapusan tetapi pengangkatan honorer menjadi ASN, sehingga nantinya tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah karena memang sudah diangkat menjadi ASN. Pasalnya, keputusan mengenai penghapusan tenaga honorer telah tertulis dan disahkan lewat surat edaran nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 2022 yang terbit pada tanggal 31 Mei 2022 kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, itu pada masa Kemenpan RB yang lama, bukan di masanya Kemenpan RB yang baru. Dalam surat edaran tersebut telah ditetapkan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer terhitung sejak 28 November 2023. Nah, tentunya Kemenpan RB di sini menindaklanjuti hal ini dengan menyingkapi secara positif, yaitu mengangkat honorer menjadi ASN. Bagi kepala daerah yang melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau P3K, setelah berlakunya peraturan tersebut, akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Setelah adanya penghapusan pada honorer, maka dalam pelaksanaan kepegawaian hanya akan ada dua jenis pegawai, yakni ASN dan juga P3K. Maksudnya hanya ada dua jenis pegawai, yaitu ASN P3K dan ASN PNS. Sehingga dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara yang dimaksud terdiri dari seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan juga seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara tersebut akan dibuka untuk umum, tidak hanya bagi sekolah kedinasan saja. Sebelum peraturan penghapusan tenaga honorer diberlakukan, Abdullah Azhar Anas berusaha memberikan jalan keluar dengan membuka pendaftaran untuk menjadi aparatur sipil negara dan P3K. Menpan RB tersebut menjelaskan formasi yang menjadi prioritas dalam pendaftaran seleksi ini yaitu masih berfokus pada tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Namun kementerian sendiri tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengutamakan talenta digital sebagai upaya dalam mengikuti perkembangan era modern ini. Selain itu juga terdapat juga formasi lain yang tersedia yaitu hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya.
Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri sudah mulai meminta kepada instansi pemerintah yang berada di berbagai daerah agar segera melakukan pendataan dan dapat segera mengusulkan formasi ASN tahun 2023. Pada saat ini, semuanya sedang berproses untuk persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah tentunya. Sementara itu, hingga saat ini seluruh tenaga honorer dan instansi pemerintah terkait masih mencari cara serta solusi dalam menyelamatkan nasib jutaan honorer yang akan dihapus terhitung bulan November 2023. Keresahan tersebut sangat dirasakan oleh para honorer di berbagai daerah, tak terkecuali para pegawai honorer yang berada di lingkungan kerja pemerintah Provinsi Banten. Taufik Hidayat selaku Ketua Forum Pegawai Non-PNS Provinsi Banten (FPNPB) menyampaikan usulan dan saran untuk pemerintah Provinsi Banten untuk mencari solusi bagi pegawai honorer tersebut. Beliau memberikan masukan bahwa pemerintah Provinsi Banten harus sesegera mungkin mengusulkan formasi P3K dan PNS pada semua bidang instansi pemerintahan, tentunya di lingkungannya di Provinsi Banten. Karena jika tidak seperti itu, maka para pegawai honorer di wilayah pemerintah Provinsi Banten berpotensi akan kehilangan pekerjaan dan pastinya angka pengangguran akan semakin meningkat. Nah, tentunya kalau angka pengangguran semakin meningkat, ini adalah satu beban pikiran atau satu PR bagi pemerintah untuk memikirkannya. Taufik juga menjelaskan bahwa para pegawai honorer di Banten tersebut memiliki jiwa loyalitas dan pengabdian yang tidak perlu ditanyakan lagi. Dia juga menyebutkan bahwa rata-rata tenaga honorer di wilayah Provinsi Banten sudah bekerja selama 4-13 tahun, bahkan lebih. Bukan masa yang sebentar bagi pegawai honorer tentunya. Ketua FPNPB tersebut juga mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Banten agar tidak membuka seleksi aparatur sipil negara, CPNS, dan P3K untuk kalangan umum, karena melihat banyaknya tenaga honorer yang belum memiliki kepastian di wilayah pemerintah Provinsi Banten tersebut. Nah, ini satu informasi Bapak Ibu tentang penjelasan Menpan RB tentang isu penghapusan honorer, yang mana pemerintah di sini melalui Menpan RB sedang memikirkan solusi terbaik, yaitu untuk mengangkat honorer menjadi ASN. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Menpan RB sepertinya menjanjikan bahwa honorer akan diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Nah, salah satu contoh di daerah ini ya didukung oleh ya Ketua Forum Pegawai Non-PNS Provinsi Banten, yaitu Taufik Hidayat, selaku Ketua FPNPB, yang menyampaikan kepada pemerintah agar tidak menerima atau tidak merekrut ASN dari kalangan umum, tetapi mengingat honorer yang sangat banyak jumlahnya, berarti tujuannya adalah supaya pemerintah merekrut ASN lewat jalur honorer. Demikian informasinya, semoga daerah yang lain juga begitu. Artinya pimpinan daerahnya mengusulkan kepada pemerintah supaya honorernya diangkat menjadi ASN daripada merekrut formasi umum. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.